waktu istirahatnya. Kedatangan saya di sini mengatakan kepada masyarakat, terutama kepada bapak dan ibu tentang kepatuhan dalam minum obat. Kalau boleh tahu, apakah bapak dan ibu mempunyai riwayat penyakit? Penyakit apa ya, Bu? Hipertensi. Terus kemarin baru kontrol di katanya Pak Dokter penyakit hipertensi. Kalau menyimpan obat hanya 3 hari, baru kalau punya obat harus disimpan 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Kalau boleh tahu, apakah bapak dan ibu tahu apa tentang hipertensi? Saya ingin tanya sama dia, gimana caranya? Saya jelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi, tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Sering disebut juga dengan the silent killer karena sering tanpa keluhan. Hipertensi memiliki komplikasi dengan penyakit lain, antara lain penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh kaki, gangguan saraf, gangguan serebral otak. Kemudian faktor resiko hipertensi, ada resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Kemudian resiko yang dapat dimodifikasi yaitu kegemukan seperti obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, psikososial dan stres. Kemudian ibu dan bapak dapat mengelola aturan pola makan Anda dengan gula. Batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok per hari. Kemudian garam, batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian protein dan lemak, batasi daging dan lemak dan minyak goreng. Kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Kemudian buah-buahan dan sayuran 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayuran yang sudah dimasak. Kemudian tips mengontrol hipertensi. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normal 120/80 mmHg. Kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi seperti yang tadi. Yang kemudian, pastikan ketersediaan obat di rumah. Obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Kemudian, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Yang terakhir, berhati-hati dalam mengonsumsi obat bebas. Kemudian, pencegahan hipertensi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebut juga dengan checklist. C. Cek tekanan kesehatan rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Kendalikan hipertensi dengan patuh. Yang pertama, B. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet dan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham? E adalah enyahkan asap rokok. Rokok ya. Ya. Jadi apa sih? Nanti kurang dari apa? Kemarin itu bisa
dikasih obat sama Pak Dokter. Semua cara minumnya gimana Mbak? Saya jelaskan satu-satu ya Ibu. Ya. Baik, Ibu. Ini amlodipin 5 mili ini dapat menurunkan tekanan darah Ibu. Kemudian yang kedua ini hidroklorid membantu mengurangi kemampuan ginjal dalam menyerap kadar natrium dalam darah. Yang terakhir ini vitamin berkompleks untuk menjaga kesehatan dan fungsi saraf Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana cara aturan minumnya? Kalau aturan minumnya itu satu. Saya jelaskan lebih jelas nanti ya Ibu. Ini amlodipinnya diminum 1 kali sehari tiap malam. Terus kemudian hidrokloridnya 1 kali sehari juga tiap malam, boleh sesudah makan. Kalau vitaminnya diminum 2 kali sehari pagi dan malam. Misalkan juga. Makasih ya Mbak. Ini Bunda apa Ibu? Ibu mau menjelaskan Mbak. Ini kalau minum obat ini ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Coba dijelaskan aja Pasti ya Ibu, Mbak ya. pasti Ibu khawatir ya kalau disuruh minum obat terus. Iya. Kalau Ibu minum obat amlodipin, harapannya nanti tekanan darah Ibu terkontrol. Apabila tekanan darah Ibu terkontrol, organ lain seperti otak, jantung, ginjal, Ibu juga jadi lebih baik kondisinya. Kemudian Ibu bisa terhindar dari komplikasi hipertensi. Dan apabila Ibu sering mengalami keluhan seperti sakit kepala, nyeri tengkuk, harapannya kalau tekanan darahnya bagus, keluhan tersebut tidak terasa lagi. Kalau efek sampingnya untuk obat amlodipin seperti sakit kepala dan mual. Untuk efek samping dari amlodipin, sakit kepala dan mual. Sedangkan untuk hidrokloridnya dapat menurunkan nafsu makan dan gangguan pencernaan. Tapi semua orang tidak merasakan efek samping, jadi aman-aman saja. Dalam terapi obat antihipertensi, tekanan darah harus tetap terkontrol selama 3 hari. Setelah 3 hari, Ibu dapat mengecek tensi ke klinik atau puskesmas terdekat untuk konsultasi ke dokter. Setelah 3 hari, Ibu dapat mengecek. Apabila sudah stabil, dokter akan menyarankan untuk menghentikan terapi pengobatannya. Tetapi dilanjutkan untuk terapi non-farmakologinya, yaitu terapi tanpa obat-obatan, seperti mempertahankan berat badan tetap stabil dengan status gizi yang normal, memperbaiki pola makan, perbanyak makan sayur, diet rendah lemak, olahraga, kurangi merokok, dan hindari konsumsi alkohol. Akan tetapi, jika tekanan darah masih cukup tinggi, dokter akan menyarankan untuk tetap rutin minum obat selama 3 hari ke depannya, dan selalu diimbangi dengan terapi non-farmakologi tadi atau terapi pola hidup sehat. Ini ya, dia coba. Dia tanya ya, kamu siap ya. Mbak, kalau minum obatnya bagaimana Mbak? Selama sering lupa memang hanya wajar ya Ibu. Untuk selanjutnya saya sarankan Bapak dan Ibu agar tidak lupa dalam minum obat, yaitu yang pertama menggunakan kotak pengingat obat seperti ini untuk jangka obat panjang. Yang kedua, Ibu dapat memasang jam alarm atau pengingat pada gitar ganda Ibu. Yang ketiga, Ibu membuat poster kecil-kecilan seperti ini diletakkan di tempat-tempat yang sering dilihat. Maka Bapak dan Ibu sudah paham? Selama ini Ibu dalam menyimpan obat, apakah sudah benar atau gimana? Kalau obat-obat gimana sih Mbak? 3 hari atau 7 hari? Kalau obat tablet dan kapsul lebih baik di tempat yang ruangannya di suhu kamar, tidak usah di tempat yang panas, seperti di lemari saja. Terus untuk yang sirup minimal 3 hari di kulkas. Kalau ini sudah sudah
Baik Ibu, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kata-katanya. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.